ترى الأنوار وقصده منادينا طه المختار وقصده منادينا طه المختار طه المختار يمنمنا والمدينة ترى الأنوار وقصده منادينا طه المختار وقصده منادينا طه المختار طه المختار محمد يا أبا زهراء نرجو نظرا نرجو نذرا أرى القبة الخضرا ليلا ونهارا ليلا ونهارا يممنه والمدينة ترى الأنوار وقصده منادينا ترى المختار وقصده منادينا طه المختار طه المختار محمد يا أبا القاسم إني هائم محمد يا أبا القاسم إني هائم أنسى تقبل القديم بين الهضار بين الهضار بين الهضار يممنه والمدينة ترى الأنوار وقصده منادينا طه المختار وقصده منادينا طه المختار طه المختار الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم ترى المحسنا
كل فضل عصي يدوم الذي منك أودتنا الله 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 لا إله إلا الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد الله لا إله إلا الله. Kami ucapkan selamat datang kepada orang tua dan tamu undangan yang telah hadir, dan kami mempersilahkan kepada seluruh hadirin untuk dapat melakukan registrasi di meja depan. Dipersilakan para orang tua dan tamu undangan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Juga kami menginformasikan agar seluruh peserta untuk dapat menjaga kebersihan, ketertiban, dan kerapihan tempat acara. Di kegiatan ini juga kami membuka stand gelar karya SMK DTBS yang menyajikan produk hasil proyek santri. Jadi di akhir kegiatan kami dipersilahkan kepada orang tua santri dapat mengunjungi stand gelar karya SMK DTBS. Sekian, terima kasih. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan amalan maqbulan Allahu Rabbi Allahu hasbi hati ini penuh dengan dengki bertingkah laku sombong iman semakin kosong berbicara selalu berbohong Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni
siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan, seakan hidup ini terus kekal abadi, larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbulan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Kanjeng Nabi Muhammad dilahirake ana ing Makkah dina Isnin rolas Maulud, tahune tahun gajah, tahune tahun gajah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Ibune Siti Aminah, romone Sayyid Abdullah, garwane Siti Khadijah, karo Siti Aisyah, karo Siti Aisyah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Iwa bandeng ana iwa sepat, percuma ganteng rasa nang solawat. Mubeng ngalor ngidur kok ora salat. Iling
iling-iling seso akhirat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني الأحمد. راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني الأحمد وبريق النور يبدو بمعاني الأحمد وبريق النور يبدو بمعاني الأحمد وليالي المولد في ليالي المولد. راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني الأحمد وبريق النور يبدو بمعاني الأحمد في ليالي المولد في ليالي المولد. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rahatil atyar tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد وليالي المولد في ليالي المولد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله. صلاة دائمة
bidawamil mulkillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi sluku bato ela sirama menyang solo Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi payung muto sluku bato ela sirama menyang solo le oleh payung muto yen urip rajin ibadah jentit wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip rajin ibadah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin عدد ما في علم الله هي صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi jazakumullah khairan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang telah hadir dan kami mempersilahkan orang tua dan tamu undangan untuk dapat melaksanakan registrasi di meja depan. Dipersilahkan orang tua santri dan tamu undangan menempati duduk
tempat duduk yang telah disediakan. Kami informasikan kembali agar seluruh peserta untuk dapat menjaga kebersihan, ketertiban, dan kerapihan tempat acara. Diinformasikan, di kegiatan ini juga kami membuka stand gelar karya SMK DTBS yang menyajikan produk hasil proyek santri. Jadi di akhir kegiatan kami persilahkan kepada orang tua santri dapat mengunjungi stand gelar karya SMK DTBS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Huripudin STGR selaku Kepala Sekolah SMK Darut Tauhid Boarding School. Yang kami hormati jajaran Dewan Manajemen SMK Darut Tauhid Boarding School. Yang kami hormati Ayah Bunda Wali Santri SMK Darut Tauhid Boarding School. Dan yang kami hormati Civitas Akademik SMK Darut Tauhid Boarding School. Pada kesempatan yang bahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan berkahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam pembagian rapot SMK Darut Tauhid Boarding School. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kaum muslimin yang senantiasa beristiqomah dalam menjalankan syariat Islam hingga akhir zaman nanti. Dan dengan ini Kami mengucapkan selamat datang di kegiatan pembagian rapot semester genap tahun ajaran 2023-2024 dengan tema Meniti Ilmu, Menebar Karya dan Manfaat. Acara selanjutnya akan dibacakan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh santri Muhammad Zain Artaquin dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh santri Sultan Syahil Duhaq. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah
yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Santri Muhammad Zain Artaquin dan Santri Sultan Syahidul Haq yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menambahkan keberkahan pada acara hari ini. Amin. Selanjutnya akan dipersembahkan pembacaan Asmaul Husna yang dibawakan oleh seluruh santri akhwat kelas 11 jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga. Kepadanya dipersilakan. Syahid ya Haq ya Wakil ya
قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مسيء يا مبدي يا معيد يا مهي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا batin ya wali ya muta'alli ya bar ya tawwab ya afu ya rauf ya malikal mulki ya zul jalali wal ikram ya muksit ya jami ya ghani ya mugni ya mani ya dhar ya nafi ya nur ya hadi ya badi ya baqi ya waris ya rasyid ya sabur ya Allah ya Allah. Kami ucapkan terima kasih atas persembahan yang telah ditampilkan oleh santri AKL Akhwat kelas 11. Selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah SMK Darut Tauhid Boarding School, Bapak Huripudin STGR. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Al-ayah wallahu alam bimuradi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Al-hadis wallahu alam bimuradi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya mudah-mudahan tercurahkan kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan salawat dan salamnya tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, berikut kita sekalian sebagai umatnya yang menantikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Yang saya hormati pengurus Komite SMK Darut Tauhid Boarding School,
Pak Bagja, Bu Rida ada, Bu Rida, kemudian Bu Aminah, insya Allah pengurus komite baru, insya Allah mudah-mudahan tahun ini bisa terbentuk ya Pak Bagja dan kawan-kawan di orang tua, insya Allah. Yang saya hormati seluruh orang tua santri SMK Darut Tauhid Boarding School kelas 11 dan kelas 10 yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian telah memenuhi undangan kami dalam rangka acara pembagian rapot kelas 11 dan kelas 10 sekaligus insya Allah panen karya dan dalam rangka untuk menampilkan proyek Pancasila, proyek P5 kemarin yang sudah kita laksanakan tentang kebekerjaan. Dan yang saya hormati juga kepada seluruh manajemen SMK Darut Tauhid Boarding School, guru, musrif, musrifah, kemudian TU, dan yang saya hormati dan yang Bapak banggakan dan Bapak cintai seluruh santri SMK Darut Tauhid Boarding School, baik kampus 1 maupun kampus 2 SMK Darut Tauhid Boarding School. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya memohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian apabila dalam tahun ajaran 2023-2024 ini kami pihak SMK Darut Tauhid Boarding School belum maksimal dalam melakukan bimbingan kepada seluruh santri-santri di SMK Darut Tauhid Boarding School. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa memaafkan kami pihak SMK Darut Tauhid Boarding School. Kira-kira bisa memaafkan Bapak dan Ibu sekalian? Insya Allah, mudah-mudahan. Dan kami juga sebaliknya apabila ada putra-putri atau orang tua yang mungkin ada hilaf kepada guru-guru juga, mudah-mudahan insya Allah saya selaku kepala sekolah dan seluruh guru insya Allah ridho kepada seluruh santri SMK Darut Tauhid Boarding School, karena keberkahan ilmu adalah salah satunya adalah ridho guru dan ridho orang tua begitu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini insya Allah akan diadakan pembagian rapot. Tentunya nanti Bapak dan Ibu sekalian akan melihat nilai santrinya masing-masing. Nanti ada yang memang nilainya itu tertuang dalam rapot, tapi ada juga nilai yang tidak tertuang. Apa yang nilai tidak tertuang? Nilai yang tidak tertuang dalam rapot adalah nilai yang memang nanti yang akan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Salah satunya adalah akhlak, karakter santri-santri di SMK Darut Tauhid Boarding School. Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat nanti karakter santrinya, akhlak santrinya, apakah ada perubahan atau tidak. Kalau misalkan tidak ada perubahan, nanti kita bisa komunikasi, bisa melalui komite, bisa melalui saya langsung selaku kepala sekolah, atau nanti ke wali kelas. Jadi nanti nilai yang dibagikan itu hanya nilai di atas kertas saja, tetapi nanti nilai real nyatanya adalah nanti bagaimana Bapak dan Ibu bisa melihat apa yang dilakukan oleh santri-santri di SMK Darut Tauhid Boarding School, apa perubahan akhlak yang mungkin mudah-mudahan bisa lebih bagus ya di rumahnya masing-masing. Nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa mengukur ketika santri atau putra-putrinya berada di rumahnya masing-masing. Nanti kami tunggu laporannya ya, nanti bulan Juli mudah-mudahan nanti ada perubahan, ada laporan yang mudah-mudahan baik begitu ya. Adapun laporan yang belum baik, insya Allah kita sama-sama untuk bisa memperbaikinya begitu. Bapak dan Ibu sekalian, izin insya Allah saya akan mempresentasikan, ditampilkan Kang Habibi. Sebelum saya menampilkan ini, kabar baiknya Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah tahun ini untuk kelas 12, angkatan 13, alhamdulillah mereka sudah tes masuk perguruan tinggi negeri, alhamdulillah saya lihat persentasenya sekarang sudah masuk ke 28% yang masuk perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi luar negeri, alhamdulillah. Yang negeri ada 8,
12 yang sudah masuk, 12 orang yang negeri melalui OTBK dan SNB. Kemudian yang PTLN melalui jalur Universitas Indonesia ada 5 orang. Alhamdulillah total sudah ada 28% yang masuk perguruan tinggi negeri. 1 tes lagi nanti insya Allah yang belum lulus perguruan tinggi negeri nanti ada jalur mandiri. Jadi Bapak dan Ibu sekalian jangan khawatir masuk SMK Darut Tauhid tidak masuk ke perguruan tinggi negeri ya ataupun luar negeri. Alumni kita sudah ada di Madinah, Al-Azhar juga, jadi Turki, jadi gampang nanti kalau misalkan komunikasi di tiap negara, bahkan Rusia pun alumni SMK Darut Tauhid ada insya Allah di tiap negara Bapak dan Ibu sekalian ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan angkatan ini nanti bisa lebih banyak yang masuk perguruan tinggi negerinya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izin menyampaikan Bapak dan Ibu sekalian, bahwa pilar di SMK Darut Tauhid, terutama di Yayasan Darut Tauhid Rahmatul Alamin ada 4, ma'rifatullah, leadership, entrepreneurship, dan berwawasan lingkungan. Pilar inilah yang menjadi program yang kita aplikasikan di SMK Darut Tauhid Boarding School yang insya Allah hasilnya nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat di rapotnya masing-masing insya Allah. Kemudian apa output santri-santri di SMK Darut Tauhid Boarding School? Bapak dan Ibu harus melihat ada 5 output yang nanti insya Allah Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat perkembangan santri-santrinya selama di rumah. Yang pertama adalah salimul akidah, ya, bagaimana akidahnya, ke Allahnya bagaimana putra-putri kita itu. Apakah masih suka ngeluh, apakah sudah bagus ketauhidannya, nanti bisa dilihat, bisa dicek dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang kedua adalah shahihul ibadah, ibadah yang baik, ibadahnya seperti apa. Nah di sini kami sudah melakukan ujian boarding namanya, jadi ujian kedinihan. Jadi dites sholatnya, dites ibadahnya, dites ketika mereka umroh, haji, ya ada manasik umroh, haji, kemudian ada juga praktek sholat, praktek wudhu kita tes. Kemarin kita cek di samping di sekolah juga dites PAI-nya, tapi dipastikan prakteknya di asrama juga kita cek, kita tes. Nanti bisa tes juga sama Bapak dan Ibu di rumah masing-masing, bagaimana wudhunya, bagaimana sholatnya benar enggak. Kalau perlu imam, sebagai imam dites nanti jadi imam di rumahnya atau di masjid yang ada di lingkungan rumah. Begitu ya Bapak dan Ibu sekalian, bisa dicek nantinya. Kemudian yang ketiga adalah matilul khuluq, dicek akhlaknya bagaimana. Apakah masih suka melawan ke orang tua atau tidak? Ya, jadi tidak hanya melihat cek rapot anaknya 9 atau 10, tapi bagaimana observasi orang tua terhadap anaknya nanti dicek. Benar nggak nilai 100 ini di aplikasi sehari-harinya? Nanti kalau enggak, komplain aja ke Pak Hurib atau ke Ustadz Hair. Nanti, kok Pak ini beda ya nilai di akhlak di rapotnya dengan aplikasi sehari-hari. Yang saya harapkan adalah Bapak dan Ibu, perubahan dalam kesehariannya. Nilai, saya nggak terlalu melihat nilai lah. Yang penting kesehariannya akhlaknya baik. Itu ya. Kemudian hafalan Quran, tahfidzul Quran. Dan yang terakhir adalah prestasi akademik. Ini juga alhamdulillah kita sudah lakukan program-programnya dan mudah-mudahan ini jadi output untuk santri-santri kita dan kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, 3 perorganisasian pembelajaran sudah kami lakukan juga, bahwa kurikulum mereka ada kokurikuler, ada intrakurikuler dan ekstrakurikuler, yang ini memang kita jadikan sebuah proyek-proyek di SMK Darut Tauhid Boarding School. Tahun ini Bapak dan Ibu sekalian, saya dan tim manajemen ada target portofolio 20%. Dan alhamdulillah kemarin diaudit oleh yayasan, kita sudah 24% untuk portofolio santri-santri kita. Jadi tahun ini santri itu tidak hanya nilai akademik saja, tetapi ada karya yang memang jadi portofolio mereka. Kalau di luar negeri itu verifikasinya pun dari industri, dari luar, jadi pihak luar. Kita coba di internal dulu, kita ada portofolio. Harapannya tahun depan semua santri sudah punya portofolio masing-masing. Mereka punya kompetensi sesuai dengan
minat bakatnya begitu. Ada yang di fotografi, ada yang editor, ada yang di animasi, ada yang di keuangan, mungkin kalau akuntansi, itu nanti terlihat di portofolionya dan Bapak dan Ibu bisa tes hasil dari portofolio itu gitu. Dan harapan kami memang untuk kelas 12 itu nanti presentasi pun menggunakan bahasa Inggris. Untuk kelas 12 yang sekarang itu mulai bahasa Inggris, PPT pun bahasa Inggris dan diuji pun oleh industri langsung, bukan oleh kami pihak sekolah. Mohon doanya mudah-mudahan tahun depan ini bisa terrealisasi untuk program khususnya untuk program portofolio. Sehingga tidak hanya nilai tetapi kompetensi yang akan kita lihat untuk santri-santri SMK Darut Tauhid. Karena SMK ini adalah kemandirian. Sekali lagi kemandirian, meskipun saya lihat kalau lihat kuesioner 100% orang tua pengen anaknya kuliah. Betul ya Bapak Ibu ya? 100% pengen anaknya kuliah melanjutkan lagi. Karena kita SMK tetap meskipun kuliah kita membekali kemandiriannya. Kita membekali skill anaknya gitu sehingga ketika kuliah pun mereka mudah-mudahan bisa sambil wirausaha. Dan alhamdulillah untuk anak-anak BP sekarang sudah mulai mereka ada yang di jualan di aplikasi, paper dan sebagainya, ngejual foto dan sebagainya, dan sudah menghasilkan, alhamdulillah. Tapi kan bukan masalah menghasilkan atau tidak, tetapi proyek di dalamnya begitu ya. Mereka bisa negosiasi dengan orang-orang luar negeri, ya Amerika, Jepang gitu ya untuk menjual hasil desainnya. Itu sudah ada di kelas 11 ya kalau nggak salah, kelas 11, kelas 10 gitu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, setelah 3 pengorganisasian, langsung ke mutu lulusan. Nah, mutu lulusan kita, Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama adalah sikap atau karakter. Karena tahun ini, Bapak dan Ibu sekalian, fokus yayasan itu ada 5. Yang pertama adalah karakter, akhlak santri. Yang kedua adalah bahasa, insya Allah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi saya juga harus terus belajar bahasa Arabnya. Kalau dulu saya pernah bahasa Arab, kursus, tes, masuk ke Al-Azhar, ternyata nggak lulus. Tapi mudah-mudahan sekarang belajar lagi bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Dan ya, fokus yang kedua adalah bahasa. Jadi akhlak yang pertama, yang kedua bahasa, yang ketiga adalah BRTT. BRTT setiap pagi, Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf, aduh kenapa Pak Hurip ya anak saya suruh bersih-bersih, suruh rapi-rapi, suruh ngepel di asrama gitu ya. Bukan masalah bersih atau kotornya Bapak dan Ibu, ini masalah karakter. Dengan mereka belajar nanti membersihkan masjid, membersihkan halaman masjid, kemudian halaman asrama. Kadang-kadang Bapak dan Ibu sekalian, asrama itu kalau kita sapu ya, sapu itu udah datang lagi dedaunan gitu. Jadi kita sapu bersih, ada lagi kotoran, kotor daun dan sebagainya gitu. Jadi ini melatih karakter mereka supaya terus bersih-bersih. Terutama di asrama, ini PR kami di asrama Bapak dan Ibu sekalian. Ini PR yang belum selesai di asrama. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa menyelesaikannya dengan cara memang kita juga ada audit observasi juga dari yayasan tiap seminggu sekali insya Allah ya. Kemudian berikutnya adalah setelah BRT taman. Yang berikutnya adalah taman. Insya Allah taman-taman kita akan hijaukan tahun ajaran baru ya. Kemudian yang terakhir adalah digitalisasi. Insya Allah digitalisasi untuk SPP dan sebagainya kita sudah menggunakan virtual account. Tapi nanti tahun depan rencana kita ada EduTrain namanya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mengakses berapa bayarannya yang sudah dibayarkan, berapa tunggakan dan sebagainya. Nilai santri juga insya Allah mudah-mudahan sudah bisa terlihat di laman santrinya masing-masing gitu. Dalam bentuk digitalisasi yang sekarang sedang disusun oleh Yayasan Pendidikan Darut Tauhid Rahmatan lil Alamin. Berikutnya, jadi mutu yang pertama adalah karakter, kemudian yang kedua adalah kompetensi santri, kompetensi siswa. Yang menjadi pokok yang pertama adalah karakter dan program keahlian sesuai dengan jurusannya masing-masing. Alhamdulillah target kita Bapak dan Ibu sekalian tahun ini kita buka jurusan desain komunikasi visual. Alhamdulillah nanti di Ikhwan, di Ahwat juga alhamdulillah kita sudah buka. Ahwat tanggal 20 ini kita seleksi, yang daftar sudah ada 46, yang kita terima ada 20 ya, nanti rencana 20. Dan tidak hanya program reguler, kita juga program beasiswa yang dibeasiswakan full
dari Yayasan Darut Tauhid Rahmatan lil Alamin, insyaallah khususnya untuk akhwat. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, minat dan bakat, yang ketiganya adalah minat bakat. Minat bakat ini Bapak dan Ibu bisa komunikasi dengan BK. Jadi saya tanya orang tua, ada yang orang tua belum tahu minatnya anaknya seperti apa, bakatnya seperti apa. Jadi nanti harapannya nanti tahun depan Bapak dan Ibu bisa komunikasi dengan Bu Salma selaku BK, bagaimana potensi anaknya, bagaimana minatnya, yang hasil dari tesnya juga sudah ada sebenarnya, sudah ada yang kita lakukan waktu itu dengan Biro Psikologi, dan khusus nanti itu bukan dari kita, dari luar ya Bapak dan Ibu, untuk mengetes potensi anak, dan hasilnya sudah ada. Itu bisa dikomunikasikan ke wali kelas dan BK nanti Ibu Salma insya Allah. Tapi nanti jangan bareng-bareng semua gitu, janjian saja tanggal berapa gitu ya, untuk ke sekolah nanti bisa komunikasi. Kalau Bapak dan Ibu belum bisa melihat potensi anaknya begitu. Kemudian pengetahuan, knowledge, kemudian SKP, kita ada survei kepuasan pelanggan. Bapak dan Ibu tahun ini, bulan ini juga nanti mohon untuk mengisi survei kepuasan pelanggan. Bagaimana pelayanan catering, bagaimana pelayanan laundry yang sering hilang misalkan ya, atau kotor, itu boleh disampaikan ya. Kemudian catering, makanan misalkan, ayam deui Pak Hurip, bosan kan gitu. Anaknya pengen ayam terus gitu kan gitu. Saya juga kadang-kadang dilema, orang tuanya pengen ada ikan, tapi kalau dikasih ikan juga nggak habis kadang-kadang gitu. Ya ini juga suatu hal yang memang perlu kita selesaikan. Kemudian sertifikat kompetensi, kita ada sertifikat internasional, jadi ada MTCNA, AMTCRE, ada juga sertifikat untuk akuntansinya, sehingga ketika Bapak dan Ibu sekalian putra putrinya ke luar negeri, ke Jepang misalkan kemana, itu yang dilihat adalah sertifikatnya begitu. Kemudian nilai capaian profil semester ganjil, sekali lagi ini hanya nilai di atas kertas saja, tapi nanti akan dilihat, Bapak dan Ibu akan melihat di profil santri selama di rumah ya. Saya akan sampaikan Salimul Akidah. Yang pertama, nilai diambil dari nilai PAI, TKJ, BP, dan akuntansi, capaiannya dari target 86, capaiannya 93,14. Tepuk tangan untuk kita semua, alhamdulillah. Nilai PAI, sekali lagi itu hanya nilai saja. Nanti bagaimana realisasi di rumahnya, benar nggak nih 93 ya PAI-nya, nanti bisa dites. Kemudian yang kedua adalah sohihul ibadah, ibadahnya, bagaimana sholatnya, bagaimana wudhunya, bagaimana praktek-praktek yang lainnya, lebih ke ibadahnya. Nilai capaiannya, targetnya 90, capaiannya 94,56, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua, alhamdulillah. Matinul huluk, tentang karakter. Karakter ini Bapak dan Ibu sekalian kita ambil dari PDPAT. Jadi penilaian diri sendiri, bagaimana karakter saya misal. Kemudian penilaian dari teman-temannya, ada 5 ya kalau nggak salah ya. 5 teman yang menilai diri si santri gitu. Jadi tiap bulan itu ada nilai karakter ikhlas, jujur, tawadu, berani, disiplin, tangguh. Itu tiap bulan yang ditilai oleh dirinya sendiri, kemudian ditilai oleh 5 temannya, yang ditilai oleh wali kelas, yang ditilai oleh musrifahnya. Jadi ini menurut saya kalau cek realisasi di lapangan dengan nilai ini akurat. Mudah-mudahan 90% akurat gitu. Dan saya cek nilai yang di bawah itu ternyata memang anaknya perlu perbaikan untuk akhlaknya begitu. Nilainya untuk karakter itu, untuk akhlak dari target 85, capaiannya 94, alhamdulillah. Kemudian hafalan Quran, sesuai dengan grade-nya hafalan Quran. Hafalan Quran itu ada memang capaian harian, bulanan, kemudian tahunan. Ada juga untuk hafalan yang memang secara teori begitu, dites. Misalkan anak ini juznya juz 30, itu dites teorinya begitu. Ada juga yang memang hafalan ziyadah. Nilainya untuk Al-Quran adalah 92,25 ya capaiannya.
Kemudian berikutnya untuk kuatul akli. Kuatul akli itu ada nilai sekolah, ada juga nilai dinia. Nilai sekolah dari target 86, capaiannya 91,25. Alhamdulillah. Kemudian dinia. Dinia capaiannya 94,8. Dinia itu dari mana Pak Hurib? Dinia itu adalah dari nilai-nilai keboardingan. Kita ada kajian kitab juga, kitab kuning ya. Di samping di sekolah kita juga ada kajian fikih begitu ya. Kemudian tentang akhlak juga, ta'lim muta'alim dan kitab-kitab yang lainnya memang kita ajarkan full memang di boarding. Jadi cukup lelah menurut saya kalau lihat agendanya sangat padat sampai mereka mau tidur itu masih aktivitas di boarding gitu ya. Gak apa-apa, siksa aja dulu ya. Mudah-mudahan nanti bisa jadi orang hebat insya Allah. Jadi harus tega ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian realisasi program 4 tahun, kita ada 10 strategi program 2024 yang insya Allah kita sudah realisasikan. Saya nggak usah sebutkan ya, karena ini sudah, nanti saya share karena sudah siang. Yang pertama, tadi kerjasama dengan perguruan tinggi negeri, kemudian kita juga kerjasama dengan bimbel. Kita kerjasama dengan Nurul Fikri yang alhamdulillah tahun ini qadarullahnya syariatnya kita kerjasama, untuk UTBK-nya alhamdulillah tahun ini kita naik Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, BMW juga sudah bekerja melanjutkan wirausaha, salah satunya ini program kita dengan Bank Syariah, alhamdulillah. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu sekalian, mohon ditampilkan selanjutnya untuk videonya. Ini kilas balik video 2023, kemudian kilas balik video tahun 2024 insya Allah di slide berikutnya. Ini kilas balik yang semester ganjil. Dari mulai mataba, ada ya putra-putrinya yang kelas 10. Kegiatan-kegiatan di tahun 2023 sampai Desember kemarin ya, untuk semester ganjil ada kegiatan di sekolah, ada kegiatan di asrama, kemudian ada kegiatan outdoor juga. Kemudian di next yang 2024-nya. Nah ini untuk tahun 2024. Ini hanya sekilas saja, nanti Bapak dan Ibu bisa ikuti medsos kami di Instagram, kemudian ada Facebook juga, kemudian ada YouTube channel SMK Darut Tauhid Boarding School, atau di YouTube-nya Yayasan Darut Tauhid Rahmatan lil Alamin, atau media sosial dari Darut Tauhid Indonesia, Yayasan Darut Tauhid Indonesia. Itu kegiatan-kegiatan kami dari mulai TK sampai STI, ada TK, SD, kemudian SMP, SMA, SMK, kemudian sekolah tinggi Darut Tauhid ya. Dan sekaligus saja kita masih nerima pendaftaran SD, kita masih nerima ada di Cicadas, ada di Cianjur, SMK juga masih nerima, SMA masih, SMP juga masih. Jadi silahkan kalau ada yang masih belum mendapatkan sekolah, putra-putrinya bisa daftar ke Darut Tauhid ya, insya Allah.
Alhamdulillah. Itu Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya sampaikan ada perubahan manajemen di SMK Darut Tauhid Boarding School. Ustadz Hairudin, mana? Ustadz Hairudin, boleh berdiri. Ustadz Hairudin, insya Allah beliau diamanahi sekarang tahun ajaran baru ke SMA Darut Tauhid Putra. Kemudian Ustadz Majdian mana? Ustadz Majdian sebagai penggantinya insya Allah nanti Ustadz Majdian ya, pengganti bidang pengasuhan. Kemudian TU juga ganti nanti Bu Sinsinia Sine Komara pindah ke SMP Putri, kemudian digantikan oleh Bu Mutia yang sekarang di kesiswaan ya. Kemudian siapa Pak Horib kesiswaan, masa Bu Mutia ngerangkap kesiswaan dan TU? Bu Mutia insya Allah digantikan oleh Pak Jeffrey Al-Bukhari, Jeffrey Aditya, alhamdulillah. Pak Jeffrey ya, ini kenal ya Bapak dan Ibu sekalian, boleh berdiri Pak Jeffrey. Yang berhubungan dengan kesiswaan Pak Jeffrey ya, insya Allah nanti menggantikan Bu Mutia ya. Udah ya, itu aja perubahannya ya, nggak ada lagi perubahan kan. Udah itu di manajemen, nanti kami share nomor teleponnya di kesiswaan, nomor pengasuhan juga. Kemudian Humas mana Pak Apip ya, Humas tetap di Pak Apip. Insya Allah Humas PR-nya nanti dengan komite ya, Bu Rida dan teman-teman di orang tua nanti PR-nya adalah membentuk komite baru SMK Darut Tauhid Boarding School tahun ajaran 2024-2025. Nanti penyelenggaraannya di mana? Di hotel mana Bu Rida? Insya Allah ya, nanti ada pemilihan ketua komite yang akan diinformasikan di grup. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Horipudin STGR atas sambutannya. Berikutnya akan ada persembahan lagu daerah dan pesan damai Palestina yang akan disampaikan oleh santri Ikhwan SMK Darut Tauhid. Kami menginformasikan selama lagu kedua akan ada petugas yang berkeliling dan kami himbau kepada ayah bunda yang ingin berdonasi bisa untuk disampaikan kepada santri yang bertugas. Kepada santri yang akan bertugas, kami persilahkan. Manuk dadali, manuk dadali, manuk dadali. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, beber kenjang-jangna bangun taya karing rang, suku narang kowa sejeng pamatuk nangalung, ngapak mega barihi bernatarik nulung. Saha anu bisa nyusul kana tandangna, dandang jepar tentang taya bandinganana, dipika gimen dipika seraku sasama, taya karempan kasieun lebar wawawen.
dadali manuk panggagana perlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali pangan koncarana resep ngahiji rukun sakabehna hirup sauyunan tara pahiri-hiri silipikanya ke Inggris belapati. Manuk dadali ngandung silokasi natria bersakuna bangsa di negara Indonesia. Pesat ngapung luhur jauh di awang-awang mewer kenjang-jangna bangun taya karingrang suku narang ngawas rejeng pamatuk nangelung ngepak mega barihi beuna tarik nyuruh. Manuk dadali manuk panggagahna perlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali manuk kencarana resep ngahiji rukun sakabehna resep ngahiji rukun sakabehna. Kita persembahkan lagu ini untuk saudara-saudara kita di Palestina. Silakan disiapkan infak terbaik. جينا نعيدكن بالعيد نسألكن ليش ما في عنا ليال ولا زيني يا عالم أرضي محروقة أرضي خريج مسروقة زمانها عم تحلم عم تسأل الأيام والشمس حلوة والرفوف في الحمام يا عالم أرضي محروقة أرضي حريري مسروقة أرضي صغيري مثلي صغيري عطونا السلام واعطونا طفولي عطونا طفولي عطونا طفولي عطونا طفولي عطونا 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 السلام. Kedamaian dengarlah aku berdoa ingin bermain dengarlah aku menunggu aku berdoa di dalam hati beri aku kedamaian beri aku kedamaian beri aku beri kedamaian. With something to say, please listen to me. I am a child who wants to play. Why don't you let me? My doors are waiting, my friends are praying, small hearts are begging. Give us a chance. 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 Please,
atuna tufuli, atuna tufuli, atuna salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penampilan yang telah dipersembahkan oleh santri Ikhwan SMK Darut Tauhid. Ayah, bunda, dan seluruh tamu undangan, berikutnya kita memasuki acara selanjutnya, yaitu tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Sapria Muhammad SPD. Kepada Ustadz kami persilahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil bushra salatan tubashshiruna wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun al-kiram, usi nafsi awalan wa antum thaniyan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang amat sangat saya hormati para alimil ulama, para ustadz, para ustadzah, sepuh, bini sepuh, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, wabil khusus kersana Bapak Kepala Sekolah beserta seluruh jajaran manajemen, Dewan Guru, Dewan Tata Usaha, Dewan Pengasuhan, ayah bunda serta santriyin wa santriyat yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayah bunda rahimakumullah, izin kurang lebih 10 atau 15 menit ke depan menemani waktu ayah bunda sebelum kita nanti menerima hasil belajar daripada Ananda kurang lebih selama setengah semester ya Pak Urip ya, atau mungkin rangkuman selama tahun ajaran 2023 sampai 2024. Ayah bunda hadirin jamaah rahimakumullah, asara raosan khutbah Jumat ya teh ayahnya keun lah ya. Ayah bunda rahimakumullah, izin menyampaikan salah satu keterangan ini ada di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-30. Di sana disampaikan bahwa man asbaha walahu abawani radiyani anhu au ahaduhuma futihat lahu abwabul jannah, katanya ayah bunda. Man asbaha, barang siapa yang bangun di pagi hari gitu,
Jadi barang siapa yang bangun di pagi hari, walahu dan dia memiliki abawani dua orang tua, au ahaduhuma atau salah seorang daripada dua orang tua, rodiani anhu yang ridho kepadanya. Jadi kalau seandainya ada seorang anak bangun di pagi hari ayahnya, kemudian memiliki ibu dan bapak yang mana ibu bapak ini ridho kepadanya, au ahaduhuma atau salah seorang di antara keduanya, mau dari ayahnya mau dari ibuna, pokoknya mah ridho kepada anaknya. Ya. Jadi man asbaha, barang siapa yang bangun di pagi hari misalnya seorang anak kemudian memiliki dua orang tua yang ridho kepadanya atau salah seorang dari orang tuanya teh ridho kepadanya, maka ayah bunda futihat selahu abwabul jannah, maka akan dibukakan kepadanya pintu-pintu surga. Ya. Kemudian sebaliknya, waman amsa dan barang siapa seorang anak masuk ke dalam sore hari, walahu abawani sakhitoni alaihi, sedangkan anak ini memiliki kedua orang tua yang tengah marah kepadanya, yang tengah kesel kepadanya, yang tengah naonnya ambek gitunya kepadanya, futihat celahu abwabun nar, maka akan dibukakan kepada anak tersebut pintu neraka. Nah, ayah bunda rahimakumullah mengambil istinbat sedikit hikmah daripada keterangan tersebut. Ternyata ayah bunda, anak kita teh kemungkinan sedang disorot oleh dua. Kalau anak kita tidak sedang disorot oleh surga, maka boleh jadi anak kita sedang disorot oleh neraka. Ala kulli hal, dimanapun anak kita berada ayah bunda, mau di pesantren, mau di rumah, atau nanti kuliah, atau di tempat kerja, pokoknya mah anak kita itu tidak akan lepas dari dua sorot. Ya, kalau tidak sedang disorot ku neraka, maka dia itu sedang disorot ku surga. Maparku bainahuma, apa di antara ciri-ciri nanti ayah bunda? Beda heabna, kata orang Sunda. What is the meaning of heabna teh? Beda hawana. Kalau ayah bunda punya anak, kata ayah bunda teh, neng tolong atuh pang ninyuhin mie, ya, pang masakin mie, kata anak kita teh, siap mama. Neng tolong pang masakin telur ceplok buat si ayah, mangga mama. Jang tolong atuh pang nyalain motor bapak, pang manasin, siap bapak. Kalau anak kita diberikan lembut hatinya ketika dimintai tolong oleh kita senantiasa berkata siap, mangga, muhun, sendiko dawu, maka hakikatnya ini anak sedang disorot oleh sorgana Allah. Tapi sebaliknya ketika anak dimintai gitunya bantuan oleh orang tua, neng tolong beliin masako, jawabannya teh sebentar mama. Jang tolong atuh pangkunciin pintu, sebentar ayah. Keheula sakedap sebentar bari jam 8 sampai jam 5 tidak ngejat daripada kursinya. Tah, hati-hati, berarti ciri anak ini sedang keras hatinya. Bahkan ada sebagian anak ayah bunda rahimakumullah ketika diajak bicara oleh orang tua, dia teh karena sudah tahu, oh kalau ke orang tua teh harus ta'diman wa takriman ta'addubannya kepada orang tua, sehingga kalau berbicara dengan orang tua teh tidak berani melebihkan suaranya melebihi daripada suara orang tua. Neng, kah mama, ujang, ada apa bapak, senantiasa merendahkan suaranya di bawah daripada orang tua. Nah, ciri berarti sedang kasorot ku surga. Tapi kalau ada anak ketika masuk rumah menjadi knalpot racing, neng, apa tuh mama? Muang begitu di rumah teh. Karena ada mimba'dil musibatil auladi fi hada zaman, di antara sebagian musibah anak di zaman sekarang adalah ketika di luar rumah dia menjadi anak yang lembut, tapi ketika masuk dalam rumah menjadi knalpot racing. Kalau keluar rumah bertemu dengan tetangganya, adek baru pulang dari Darut Tauhid, iya ibu, ke tetangga nama lemah lembut berkata itu DP hadap asor. Wah bagus. Kalau berbicara dengan siapa ayah? Dengan tetangga. Apalagi kalau bertemu dengan calon mertua, oh itu lebih menunduk lagi. Tapi kalau masuk rumah bertemu dengan ibu bapaknya, tidak untuk membentak daripada orang tuanya. Ini mimba'dil musibatil auladi fi hada zaman. Ini adalah musibah umat terhadap anak-anak di zaman ini. Maka ayah bunda,
Kalau kita melihat anak kita lembut suaranya, baik tutur katanya, mulia budi pekertina, oh sedang kasorot ku surga. Tapi kalau melihat ini anak teh dari mulai bangun tidur kayak orang kesurupan, pemacan pemaung, berkata kayak kenal pot racing, uring-uringan, ditewel sedikit kayak harimau yang sedang sariawan gitunya, wah gitu. Oh berarti ini anak sedang kasorot oleh apa bunda? Neraka. Pokoknya nama ayah kalau melihat anak kesimpulannya dua, kalau tidak sedang disorot ku neraka, ya sedang disorot ku surga. Kalau tidak sedang disorot ku surga, ya disorot oleh neraka. Dimanapun berada ayah bunda. Nah, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya, apa yang menentukan bahwa anak ini sedang disorot ku surga, dan apa yang menentukan bahwa anak ini sedang disorot oleh neraka? Tadi ayah bunda mengambil dalilnya yang ada dalam kitab Lubabul Hadis bab 30. Man asbaha walahu abawani radiyani anhu au ahaduhuma futihat lahu abwabul jannah. Barang siapa seorang anak yang bangun di pagi hari kemudian memiliki orang tua yang ridho kepadanya, maka futihat lahu abwabul jannah, maka surga nyorot kepada anak tersebut. Tapi sebaliknya kalau ada anak yang punya orang tua yang tengah kesal kepadanya, maka yang nyorot itu adalah pintu neraka. Jadi hati-hati ayah bunda. Kalau ayah bunda dalam hati ada kesal ke anak, hakikatnya sedang mengarahkan neraka kepada anaknya. Tapi kalau ayah bunda ridho kepada anaknya, memaafkan kesalahan daripada anak-anaknya, maka ayah bunda sedang memalingkan neraka dan menyorotkan surga kepada anaknya. Maka berhati-hati ayah bunda rahimakumullah. Kenapa di antara mimba'dil asbabnya? Ini di antara asbab ayah bunda. Kenapa kalau anak pulang dari pesantren ke rumah terkadang seperti kuda lepas di gedogan? Terkadang amaliyah yang sudah dibina, dididik gitu kan, ditarbiahkan di pesantren, kadang masuk ke rumah babai alhamdulillah. Di pesantren bisa bangun jam 3 sholat tahajud bersama-sama 11 rakaat, beres itu masya Allah tilawah. Di rumah sholat subuh setengah 6 asal gitunya saketer kebekna ayah bunda rahimakumullah. Untuk bisa sholat duhur berjamaah itu ayah bunda teh harus keluar taring, halus nyingsat gitunya dan lain sebagainya. Kadang mikir ayah bunda teh, kamu teh kenapa dilihat di rapot boarding nilai mutabaah yaumiyahnya bagus, nah ari ka rumah kok belepotan amaliyah teh. Nah, maka ayah bunda waspadalah. Di antara penyebab kenapa terkadang ada anak masuk ke rumah pulang dari pesantren melehoi amal ibadahnya, karena langsung tersolot oleh neraka. Kenapa tersolot oleh neraka? Punten, ini di antara sebab ayah bundanya, dan ini sedang berbicara di depan orang tua. Karena bunda dan ayah kapiheulaan ku kesel ke anak. Maka hati-hati ayah bunda rahimakumullahnya. Kalau ayah bunda nanti sudah bersama lagi dengan anak di rumah, mohon bunda rahimakumullah, jangan sampai terpancing hatinya ayah bunda teh kesel kepada anaknya. Karena ayah bunda, kalau ayah bunda teh kesel ya teh kumaha cenah rajin tahajud senah di pesantren, ayo sholat subuh jam 6 ieu teh kumaha, kesel kita teh ke anak teh ayah bunda, langsung yang nyorot kepada anak apa? Neraka. Nah, maka hati-hati ayah bunda rahimakumullah. Di antara PR besar bagi orang tua ketika putra putrinya pulang ke rumah adalah ayah bunda harus memanage hati. Ulah ngambek, jangan kesel. Kenapa ayah bunda? Ujian besar ayah bunda rahimakumullah. Bahkan nih, mohon maaf ayah bunda rahimakumullah, terkadang nih ayah bunda, ini sebagai penutup ayah bunda rahimakumullah, terkadang kan di rumah itu ada provokator ayah bundanya. Provokator di rumah tanya setan teh ya, jurig teh ya gitunya. Yang mana kalau melihat anaknya itu melakukan perbuatan kesalahan, maka setan akan langsung ayah masuk ke hati kita teh. Supaya apa? Supaya ayah teh marah kepada anaknya. Supaya bunda teh kesal kepada anaknya. Kalau ayah bunda udah kesal kepada anak, ayah bunda langsung kena jebakan Batman. Kata setan teh, alhamdulillah akhirnya ayah bundanya kesal kepada anaknya, sehingga yang nyorot kepada anak tersebut adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayah bunda rahimakumullah, kalau boleh ayah bunda, ini mah sekedar sharing saja.
Ayah bunda ketika nanti bersama dengan ananda tercinta di rumah, tentu saja ayah bundanya terkadang apa yang diharapkan berbeda. Ketika pulang ke rumah, kamu teh kumaha sudah masantren hampir 1 tahun teh gini, sholat duha teh masih gini, bacaan Quran masih gini, sama adik masih berantem, wah gitunya. Ada lah ujian ayah bunda. Nanti ada beberapa penyebab kenapa orang tua diuji oleh anak. Tapi karena waktu sudah habis ayah bunda, inti nama ayah bunda. Kalau misalnya ayah bunda sudah mulai berat hatinya, nyesek, ya Allah, ya budak teh kieu-kieu teh biaya teh lain saperak 2 perak gitunya, biaya teh bukan 1.000 2.000, tapi kenapa tidak ada perubahan? Hati-hati ayah bunda. Dirawat kolbunya, jangan sampai kesel ke anak, jangan sampai marah ke anak. Tapi dah gimana nggak bisa dibohongi rasa mah, minimal lisan ayah bunda. Anak buat kita kesel, langsung ke Allah ikrar, ya Allah, hamba memaafkan anak hamba, hamba ridho terhadap dohir dohir batin anak hamba. Nah, maka nanti mutus strategi setan. Kata setannya, oh ayah bunda teh disuruh kesel masa malah memaafkan. Maka ayah bunda bismillah. Kalau ayah bunda senantiasa ridho kepada putra putrinya, senantiasa memaafkan setiap kesalahan putra putrinya, maka insya Allah surga akan senantiasa nyorot, akan senantiasa memantau kepada putra putri kita. Dan semoga ayah bunda, putra putri kita dijadikan putra putri yang bisa membahagiakan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayah bunda rahimakumullah, mari kita tutup majelis ini dengan bersama-sama kita berdoa. Nanti di pertengahan doa ayah bunda ya, setelah saya membacakan ya Giyatsal Mustagitsin, ya Amanal Khaifin, ya Mujibad Da'awat, ya Qadiyal Hajat, silakan ayah bunda berikan doa yang terbaik untuk ananda tercintanya. Berikan doa yang terbaik untuk putra putrinya. Kalau bisa mah ayah bunda ikrar kepada Allah, ya Allah, hari ini, detik ini, saat ini hamba memaafkan seluruh kesalahan putra putri hamba. Hamba ridho kepadanya. Hamba berharap ya Allah semoga ini. Nah, semoga doa kita sing diijabah oleh Allah ayah bunda ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Allahumma gfir lana Allahumma gfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufari niran. Allahumma anzili rahmata wal maghfirata syafa'atan alaihim wa ala jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Giyatsal Mustagitsin, ya Amanal Khaifin, ya Mujibad Da'awat, ya Qadiyal Hajat. Istajib doa'ana ya Allah, istajib doa'ana ya Allah. Ayah bunda, silahkan masing-masing sampaikan harapannya, keinginannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di bulan Dzulhijjah yang mulia ini, di hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan ini, di majelis yang penuh dengan keberkahan ini, semoga Allah menjamu kita dengan ijabah doa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayah bunda silahkan, jangan ragu berdoa kepada Allah. Berikan doa yang terbaik untuk ananda tercinta. Berikan doa yang terbaik untuk putra putri kita. Sampaikan kepada Allah bahwa kita memaafkan setiap kesalahan mereka. Sampaikan kepada Allah bahwa kita ridho kepada mereka. Semoga Allah menjadikan putra putri kita penolong kita baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Allah ijabah. Amin. Amin. Istajib doa ana ya Allah. Amin.
Ya Ghiyathal Mustagithin, Ya Amanal Khaifin, Ya Mujibah Da'awat, Ya Qadiyal Hajat, Istajib du'ana. Allahumma barik lana fi awladina wahfadhum wa la tadarrahum warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayah bunda rahimakumullah, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Sapria Muhammad atas penyampaian tausiah dan doanya. Alhamdulillah telah sampailah kita di penghujung acara, yakni penutupan. Namun sebelum kegiatan ini ditutup, sekali lagi kami informasikan kepada ayah bunda bahwa sebelum pengambilan rapot, ayah bunda dapat mengunjungi stand gelar karya SMK DTBS untuk melihat hasil produk kami, santri SMK DTBS. Kami menghimbau untuk lokasi pembagian rapot akan tetap dilakukan di area aula ini. Jadi mohon izin kepada ayah bunda, sesuai kegiatan ini ditutup, tim sarana akan melakukan setting layout untuk pembagian rapot. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat hal atau kata-kata yang kurang berkenan di hati ayah bunda dan tamu undangan. Terima kasih. Wabillahi wa Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten untuk ayah dan bunda, izin kami menginformasikan, alhamdulillah untuk donasi dukung Palestina sudah terkumpul sebesar dana Rp1.533.